Selamat pagi saudara-saudari semua. Di hari libur saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Dan di tengah-tengah kami ada sebagian orang yang mengasihi Tuhan. Pada hari liburnya mereka juga mendekat pada Tuhan. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal 8. Hari ini Pastor Hoke yang menyampaikannya dengan tema imam besar yang melakukan imam besar yang lebih baik lagi. Ayat 1 sampai 8. Yesus di surga, Yesus di langit melakukan jabatan yang lebih indah lagi. Kita mengingat Yesus akan mengingat akan keselamatan di salib, dan keselamatan itu bukan hanya berhenti pada salibnya. Dia telah naik ke langit untuk kita. Dia telah duduk bagi kita di sebelah kanan Allah di tata kursi Tuhan, dan terus menjadi imam besar dan meneruskan keselamatan. Dan melakukan keselamatan, dan keselamatan ini sepertinya disalib salah digenapi, tetapi hanya itu tergenapinya di bumi, tetapi dia mempunyai arti yang kekal. Dan karena dari Roh Kudus kita menerima baptisan dari salib, bukan hanya dari sejarah. Kamu dan aku juga tidak pergi ke Bukit Golgota. Pada waktu Yesus disalibkan, kamu dan aku juga tidak di sana. Tetapi hari ini pada kita membaca tentang keselamatan dari Yesus Kristus, kita seperti perasaan kita ada di tempatnya. Sepertinya salib itu disalib, dipakukan untuk kita, dan darah itu mengalir untuk kita. Dan perasaan kita seperti melampaui waktu. Semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dibandingkan dengan 2000 tahun yang sebelumnya, sekelompok orang Yahudi yang mengelilingi salibnya Tuhan, mereka melihat, menonton di situ. Ada orang yang di situ berteriak, termasuk para pejabat dari Roma dan juga prajurit-prajurit Roma. Walaupun mereka di tempat itu, tetapi mereka tidak merasakan bahwa kematian ini untuk keselamatan bagi mereka. Tetapi dibandingkan dengan kita, walaupun kita tidak menyaksikan pada masa itu di tempat itu, tapi sejarah ini sangat menyentuh hati kita. Kita tahu kematian ini untuk kita, dan keselamatan ini digenapi untuk kita. Saya memberikan satu perbanding. Itu tidak peduli kamu ada di tempat atau tidak, tetapi adakah kamu jamaah dari Roh Kudus. Keselamatan 2000 tahun yang lalu, salib itu masih seperti terlukis di mata kita. Setiap kita mengingatkan akan kematiannya, hati kita sepertinya sangat terharu. Ini pekerjaan dari Roh Kudus, dan ini memang kenyataan dari sejarah. Kalau 2000 tahun yang lalu tidak mati disalibkan, mungkin kita mendengar satu yang kesalahan. Mungkin kita
kata pun yang kita beritakan juga yang salah, karena salib itu sepertinya karena pikiran kita seperti sukarela. Prinsip kita, walaupun itu 2000 tahun yang lalu, itu belum tentu kamu bisa melihat kematian Yesus. Sesungguhnya keselamatan ada padamu, ada hubungan dengan kamu dibandingkan dari para rasul yang dulu. Ada orang yang menginjilkan kamu sehingga keselamatan itu ada padamu. Waktu kita percaya. Salib ini terjadi 2000 tahun yang lalu, dan juga fokus dari penerimaan dari gereja bukan hanya seorang, tetapi ini juga cara pikir dari setiap para murid 2000 yang lalu. Mereka mengalami semua itu dan percaya, dan terus untuk percaya. Jadi kepercayaan Emma ada dua bagian. Ada secara pasif dan aktif dan pasif. Kalau kita bilang kita percaya Yesus tetapi tidak ada sejarah, sepertinya kita ngomong kita sendiri, bicarakan cerita kita sendiri. Tetapi Yesus, dia di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, belum tentu itu melambangkan kita seperti bisa kita kerjakan bersama. Ini pekerjaan dari Roh Kudus. Yesus telah mati di kayu salib dan telah menyempurnakan keselamatan bagi kita. Dan sekarang Yesus berada di mana? Kalau kita berdoa hanya tertuju pada keselamatan pada salib, keselamatan ini tidak bisa menyelamatkan kita sampai akhirnya kita percaya Yesus. Masih adakah kamu untuk berdosa? Adakah kamu masih memiliki kelemahan? Adakah kita masih ragu akan hubungan kita dengan Allah? Jadi inilah pekerjaan imam besar kita, sungguh sangat penting. Dan kitab Ibrani yang dikatakan hari ini adalah perkara-perkara ini. Dia disalibkan untuk kita sebagai korban penebus dosa, kemudian hilang. Kemudian dialah awal langkah dari keselamatan. 2000 tahun Yesus sebagai imam besar yang berdoa untuk kita. Hari ini berdoa di tata kasih karunia. Kita mengaku kelemahan kita. Kita tahu di sini tidak ada orang yang bisa mengambil alih dari keselamatan ini. Ini semua karena imam besar yang di langit yang menggenapi pekerjaan ini. Tidak bisa dibandingkan dengan imam besar lain. Jadi yang pertama kita katakan, dia di sorga melakukan jabatan yang lebih indah. Di bumi tidak bisa dibandingkan dengan imam-imam di bumi. Kita lihat di situ ada gambar dia memakai pakaian imam. Wajah Yesus apakah demikian? Belum tentu. Ini adalah ingatan dari gereja kuno. Bagaimana dia menjadi imam besar? Dia melihat cawan dan roti ini dan berkata, perbuatlah demikian untuk mengingatkan akan aku. Dia mengadakan perjamuan kudus bukan untuk murid-murid yang di depannya, tetapi untuk setiap generasi para jemaat, untuk mengingat tubuhnya yang
dipecahkan untuk mengikatkan darah yang dicurahkan untuk menggenapi perjanjian baru, dan ada hubungan baru dengan Allah dan jabatan yang lebih indah, jabatan di surga. Kita lihat di PowerPoint yang kedua. Di sini dibagikan dua bagian. Satu A, dia duduk di surga dengan jabatannya. Dia bukan duduk di kita, tetapi dia di surga jabatannya lebih penting lagi. Dia berdoa untuk bagi kita setiap orang. Dia duduk di kanan tahta yang maha tinggi di surga. Saya yakin kitab Ibrani ini ditulis, orang Yahudi masih memiliki bait sucinya, dan mereka masih punya imam besar mereka. Dan semua ini ada waktu dan tempat, ada kemungkinan. Atau setelah Tuhan 70 tahun atau 70 tahun Masehi, bait suci diruntuhkan dan jabatan iman itu kosong. Jadi orang yang menulis kitab Ibrani ini banyak penelitian, dan Ibrani membuat kita ada perasaan mungkin ini adalah karya yang belakang, tetapi kalau mengenai bait suci mengenai imam besar, saya merasa buku kitab ini ditulis 70 Masehi. Waktu itu orang Yahudi yang diam di pedalaman, mereka masih di bait suci untuk beribadah, termasuk Petrus, Yohanes. Mereka pagi-pagi sudah duduk telah di pintu gerbang bait suci berdoa, termasuk juga Paulus 2-3 kali dia mengadakan perjalanan penginjilan, dia kembali ke Yerusalem. 3 kali dia di bait suci dia ditangkap. Pada waktu dia ditanya oleh imam besar, dan apa yang dia bicarakan membuat imam besar lain seperti satu yang membesar-besarkan atau menista sehingga dia ditampar. Allah juga menghargai istiadat orang Yahudi. Dia seperti imam besar ini, dia seperti dengan manusia, dia punya juga bisa amarah. Dia adalah guru imam besar dari orang Yahudi. Pada waktu kita melihat kitab Ibrani, banyak sekali info yang memberitahukan kita dia kitab yang kuno, dan di situ dilihat ada bait suci, ada imam besar, dan kita tahu masa itu orang Yahudi masih dalam belenggu atau ikatan-ikatan dari ajaran agama mereka, dan Paulus menulis surat untuk mereka, sama seperti perjalanan Paulus untuk penginjilan dan bait suci. Dan kita tahu di segala tempat dia akan datang di baitnya orang Yahudi dan berdebat dengan mereka, dan apa yang mereka katakan banyak sekali yang tercatat dalam kitab Ibrani. Dia melihat imam besar yang lebih mulia lagi, bukan imam besar lain yang menampar dia. Dia percaya bait suci yang lebih mulia lagi, yang di surga yang tidak bisa lenyap. Kalau kita menggunakan waktu untuk meneliti,
saya tidak menyangkal kalau yang penulis surat ini juga Paulus, dan ada kemungkinan yang lain guru dari Yahudi. Dia tahu akan agama Yahudi, sesungguhnya dia tahu Kristus melebihi dari Yahudisme, lebih tinggi dari yang orang Yahudi, yang malaikat yang mereka sembah, melebihi malaikat yang disembah orang Athena. Yesus bukan malaikat yang diutus Allah, tetapi dia anak tunggal yang diutus Allah, hanya satu. Dia melebihi, mengatasi segala malaikat. Yesus lebih tinggi dari imam-imam besar di bumi. Dari generasi-generasi imam besar di bumi akan lenyap. Pada waktu mereka meninggalkan jabatan mereka, apa yang dulu mereka kerjakan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi Yesus, imam besar kita yang di surga, dia menjadi imam besar selama-lamanya. Jadi pelayanan sebagai imam itu punya kuasa dan berfaedah. Pada saat kita berdoa, atau baik itu anak-anak rohani kita atau generasi kita berikutnya, waktu berdoa, ada imam besar yang di surga yang selamanya sebagai pendoa bagi mereka. Bait suci di bumi akan lenyap, tetapi bait suci surgawi tidak akan lenyap, kekal selamanya. Yesus yang di surga, dialah bait suci yang kekal, yang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Kita lihat imam besar bumi, dia melayani di bumi, di mereka juga mempunyai kelemahan sendiri. Setiap mempersembahkan persembahan bagi Israel, mereka juga harus terlebih dahulu mempersembahkan korban persembahan untuk mereka sendiri terlebih dahulu. Para imam besar juga tahu dengan memercikkan darah di mezbah, dipercikkannya di mezbah, dimezbahkan di ruang maha kudus, agar dia sendiri dikuduskan, kemudian baru bisa dia mengadakan persembahan untuk penebus dosa bagi umat. Ini adalah imam-imam di bumi, boleh dikatakan yang duduk sebelah kanan tata yang maha tinggi di surga Yesus. Dia tidak punya jarak. Jadi tata kasih karunia itu sangat penting. Kita tahu ada imam besar yang melayani kita, bahkan hidupnya tidak ada berkesudahan. Dia layak mendapatkan imam besar yang kekal, yang melayani di ibadah di tempat kudus. Apakah di surga punya bait suci? Dialah bait suci, itu adalah Yesus dalam penyertaan Tuhan, hadirat Allah. Itulah yaitu kemah sejati yang di surga. Yesus telah naik ke surga. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Dia menjadi pengantara perjanjian yang lebih mulia. Bukan hanya dia imam besar yang kekal, dan bersamaan waktu terjadi sesuatu, yaitu perjanjian yang kekal. Perjanjian orang Yahudi akan berlalu. Bagaimana kamu tahu akan berlalu? Perjanjian itu adalah hubungan, dan orang Israel, hubungan dengan Allah itu adalah perjanjian. Perjanjian ini belum berlalu, telah berlalu. Bait suci telah dilenyap. Bagaimana mendekat pada Allah? Dan para imam besar tidak ada. Sudah tidak ada pengantara, orang menjadi penengah. Bagaimana mendekat
dengan Allah. Orang Yahudi masih mempunyai cara, yaitu mengikuti hukum Musa, hukum Taurat. Walaupun mereka waktu itu pergi bait suci, para imam besar sudah tidak ada, dan orang Yahudi yang di pendalaman, mereka tidak lagi 3 kali dalam setahun datang ke Yerusalem. Ada hukum Taurat bagi mereka, yaitu hukum Musa. Dengan menggunakan perjanjian ini yaitu berpegang pada hukum Musa, kita tahu kita umat Allah. Walaupun kita sudah tidak punya bait suci, kita tidak punya imam besar, tetapi di sekeliling kita punya bait suci. Dan setiap bait, pada saat kita membaca hukum Taurat, hukum Musa, pada saat kita menggunakan hukum Taurat ini dan berpegang pada hukum Taurat ini, maka kita menetapkan diri sebagai anak Allah. Bagaimana pikiranmu terhadap ini? Mengapa hanya tinggal hukum Taurat? Mengapa tidak ada bait suci? Mengapa tidak ada para imam besar? Karena perjanjian yang dulu perlahan-lahan itu lenyap. Pada saat kita hari ini berkata kepada orang Yahudi yang kamu baca Alkitabmu perjanjian lama, mereka akan gelisah. Apa itu perjanjian lama? Itu perjanjian yang kekal. Dia akan berkeras. Mereka membantah dan merasa kamu tidak menghargai hukum Taurat mereka. Ini adalah yang mereka pegang, tetapi kita tahu semua itu akan berlalu karena tidak adalah bait suci, hanya ada hukum Taurat dan manusia menggunakan kekuatannya sendiri berpegang pada hukum Taurat dan kita hari ini melihat perjanjian baru. Mengapa perjanjian baru lebih luas dari perjanjian lama? Kita lihat di sub yang kedua, Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya yang lebih mulia. Ayat ke-9, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk keluar dari Mesir. Ini adalah perjanjian di Sinai, Gunung Sinai. Mereka harus menyembelih lembu dan memercikkan darahnya di mezbah. Ini sebagai perjanjian mereka dengan Allah, dan para tua-tua dan perjanjian ini sebagai cara perjanjian. Tetapi semua ini Allah firmankan akan berlalu. Mengapa perjanjian lama tidak ada manfaatnya lagi? Karena di sini perjanjian yang kuadakan ke Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Kalau perjanjian itu yang sungguh mereka akan melakukan, tetapi di sini mereka tidak berpegang pada perjanjianku, tetapi mempersembahkan korban persembahan. Para imam besar hanya mempersembahkan korban persembahan. Dan dilihat lagi di sini yang terakhir ada dikatakan, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan
tidak lagi mengikat mereka. Di sini mereka berpegang pada persembahan, korban persembahan. Mereka mengalahkan hukum Taurat, berpegang pada hukum-hukum, tetapi mereka tidak serius dengan Tuhan. Di sini dikatakan, di sini Allah mengatakan pada mereka tidak mengajar lagi semua warga karena semua saudaranya dengan mengatakan kenalah Allah, sebab mereka semua besar dan kecil mengenal Aku. Di sini di ayat 9 juga dikatakan karena mereka hanya berpegang pada hukum Taurat dan cara-cara beribadah pada Tuhan dengan pengorbanan persembahan, sesungguhnya hati mereka tidak pada Allah. Tapi di sini maka dikatakan sebab mereka tidak setia pada perjanjianku dan Aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ini satu sangatlah penting. Mereka hanya memuaskan akan keinginan mereka, tetapi di hadapan Allah mereka tidak mempunyai hubung yang sesungguhnya dengan Allah, hanya melakukan akan penampilan luar. Dan bagaimana Allah melihat semua ini? Satu yang bagi kita sangat penting di sini, Aku menolak mereka. Kamu teruslah melakukan semua itu. Kamu dengan saleh berbuat demikian. Kamu dengan cara agamamu melakukannya, terus lakukan. Tetapi di sini Allah berkata, Aku menolak mereka. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan pada kita, sebab mereka tidak setia pada perjanjianku. Demikian firman Allah. Dan di gereja bermacam-macam agama dan cara adat istiadat dan acara upacara, ini semua pekerjaan manusia tetapi tidak setia dengan hubungan. Kalau kita mengasihi Allah, mau kamu melayani Allah, tetapi banyak orang takut dalam menghadapi panggilan atau waktu mengundang dalam satu pelayanan. Saya pun demikian. Saya dulu demikian, jangan menyusahkan saya, tidak ada waktu. Satu hari saya beribadah satu kali sudah cukup. Jangan dengan agama menyusahkan kehidupanku. Aku satu hari sebagai jemaat sudah cukup. Jadi hari Senin sampai Sabtu saya tidak ada hubungan dengan Allah. Jadi disinilah dikatakan mereka tidak setia pada perjanjianku. Tetapi kepercayaan kita atau agama kita adalah dalam 7 minggu 24 jam. Jadi Allah setiap waktu kita dengan Allah, bukan dengan kita membuat lingkaran, kamu di sini, saya punya waktu, saya baru datang kepadamu. Jangan keluar dari lingkaran ini. Semua itu adalah kebebasan saya, apapun saya bisa lakukan. Yang penting saya berdoa, engkau dengar doaku. Dan di waktu yang lain jangan mengganggu aku. Dan kamu kata, apakah ini sungguh hubungan yang sejati? Sesungguhnya ini bukan hubungan sejati. Kita hanya melakukan keagamaan kita. Jadi inilah perjanjian lama. Bukan perjanjian Allah itu ada masalah, tetapi yang bermasalah itu adalah hati manusia yang tidak setia pada Allah dan menjadikan Allah yang dilingkari dalam hidup mereka. Sesungguhnya dia membuat banyak lingkaran-lingkaran dan diletakkan ini berhala ini, itu berhala itu. Pada saat mereka sudah tidak ada jalan lagi, mereka tidak punya cara lain, mereka kembali kepada lingkaran Tuhan. Saya percaya Allah ini sejati, yang lain itu palsu. Sesungguhnya bukan Allah itu benar atau tidak, atau sejati atau tetapi adalah kita sendiri terhadap Allah. Sesungguhnya kita sungguh-sungguh kita setia, tidak sama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang Allah pegang tangannya keluar dari Mesir, tanah Mesir ini, hubungan mereka dengan Allah itu tidak setia. Jadi mereka tidak berpegang pada perjanjian yang telah didirikan oleh
Allah terhadap mereka. Dan di ayat ke-10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulis dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah perbedaan dengan perjanjian yang lama. Perjanjian ini tidak lagi ditulis dalam loh batu, tetapi di sini ditulis dalam hati dan akal budi, agar setiap firman Allah ada dalammu. Dan ini bagaimana terjadi, bagaimana hukum Taurat ini ditulis di dalam hati kita, bagaimana cara kamu menulisnya, yaitu pada saat kita dengan waktu kita yang dekat dengan Allah, dengan kerelaan hati kita. Ada sebagian dengan hatinya pun tidak setia, hanya penampilan luar saja, hanya menyenangkan hati orang lain, membenci hubungannya tidak baik dengan orang lain, dan setiap hari hanya demi hidup yang dilakukan itu hanya penampilan saja. Dan di mana kamu akan mendapatkan Allah? Apakah kamu akan datang ke 611? Bukan. Sesungguhnya Allah ada di dalam hatimu. Kalau kita tidak mendekat pada hati kita, sesungguhnya kamu tidak dapat mencari Allah. Benar kan? Dia tinggal di surga dan juga dia tinggal di dalam hatimu. Dia bisa didekati dan dia menaruh hukum Taurat di dalam hidup kita. Kita dengan iman kita lakukan. Ini bukan dengan akal budi yang bisa diselesaikan dengan akal kita. Hukum Tuhan dituliskan di dalam hati kita dengan hubungan. Dan perjanjian ini juga ditulis di dalam hati kita. Kita mempunyai hubungan dengan Dia yang hubungan dalam rohani kita. Dan semua ini bagaimana terjadi? Kalau kamu mendengar ada orang yang menjamah bermacam-macam, dia punya berhala-berhala mereka. Adakah mereka dengan wong tutut? Kamu bertanya, apakah wong tutut mencintai kamu? Dan kamu bertanya, apakah kamu mencintai wong tutut kamu? Coy, isinya, nah, sesungguhnya aku tidak ada hubungan dengan dia, aku hanya menyembah dia. 2000 tahun yang lalu Yesus menggenapi keselamatan ini, dia ada di dalam hati kita. Bagi kita apa ini sungguh satu yang nyata, sesuatu yang di dalam jiwa atau batin, itu semuanya pekerjaan dari Roh Kudus. Dengan hukumnya Yesus mengajar kita. Dia selalu diam di dalam hati kita. Tahukah kamu mengapa Yesus disebut Kristus? Kristus yaitu yang diurapi. Yang diurapi. Raja. Imam. Mereka pun diurapi. Pada Yesus dibaptis waktu dia naik dari langit, Roh Kudus seperti merpati hingga padanya, dan waktu itu kita tahu dia adalah Kristus. Pengurapan itu ada padanya. Bukan hanya sampai di situ. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku hanya membaptis dengan air, tetapi dia menggunakan air dan juga Roh yang membaptis. Pada saat kita menerima baptisan air, kita pun tahu kita juga menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan kita juga sebagai orang yang diurapi. Dalam artinya, maka kita akan, yang dengan artinya kita menjadi orang Kristen. Kristus artinya yang diurapi. Yesus yang diurapi dengan urapan Roh Kudus, dan juga kita juga menerima urapan Roh Kudus, semua pekerjaan dari Roh Kudus. Kemudian berikutnya dikatakan, aku akan menjadi
Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Ini hubungan yang baru. Allah berkata kepada orang Yahudi yang percaya Yesus dan juga kepada bangsa-bangsa orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan kita juga menjadi umatnya, jadi kita bisa menerima hubungan yang baru ini. Identitas yang baru. Allah adalah Allah perjanjian kita. Kita adalah umatnya. Kita mempunyai perjanjian yang kekal. Yang ketiga, besar kecil akan mengenal aku. Kamu tidak perlu mengajar sesama wargamu dan atau sesama saudaramu mengatakan kenalah Allah, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Allah. Ini karena pekerjaan Allah. Dari pohon kehidupan orang-orang akan mengenal Allah. Tidak perlu mengajar sesamamu, sebab Roh Kudus di dalammu akan mengajarmu. Mungkin kita bertanya, mengapa kita harus ke renungan pagi? Mengapa kita harus menerjemahkan Alkitab? Sesungguhnya kita adalah alat bagi Roh Kudus. Pada saat kita menerima, kita sebagai bejana yang menerima Roh Kudus agar setiap menjamah hati setiap orang. Pekerjaan siapa itu? Itu pekerjaan Roh Kudus dari besar kecil. Dia akan mengenal Roh Kudus dan lewat Roh Kudus akan mengenal Bapa Sorgawi. Kemudian aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Adakah perbedaan kita dengan orang Yahudi? Mereka lemah, kamu dan aku juga bukankah manusia? Mereka punya kelemahan, apakah kita juga mempunyai kelemahan? Sama. Mereka berdoa, mereka tidak yakin Allah di sorga mengampuni mereka. Jadi mereka harus menggunakan korban persembahan lewat darah untuk mendapatkan pengampunan. Pada saat mereka berdosa lagi, mereka mengambil domba dan lewat imam besar memberikan korban persembahan. Kita tahu bahwa korban persembahan tidak ada gunanya. Dan kamu berdosa, kamu setiap kali berdosa, kamu mengambil domba, setiap orang membawa domba. Mereka pun tahu, semua orang pun tahu. Tanganmu diletakkan di atas kepala domba-domba itu dan mengaku dosa sebagai domba penghapus dosa ini. Tetapi kamu lihat, adakah gunanya? Kamu akan terus-menerus melakukan ini. Tetapi di perjanjian baru, dia meyakinkan hubungan ini tidak akan putus. Walaupun kita punya kelemahan, Allah akan terus mengampuni dosa kita. Kita mendapatkan pengampunan dan kita meyakinkan kita dalam keselamatan ini. Dari dalam perjanjian baru, Allah tidak mengingatkan dosa-dosa kita. Tetapi adakah kita mempunyai kesalahan? Tetap kita ada. Tetapi Allah memberikan perjanjian kita, dia tidak mengingatkan dosa mereka, dia mengingatkan akan keselamatan Yesus yang di kayu salib. Oleh karena itu, ia berkata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Para penulis Ibrani, yang tua akan menjadi pada kemusnahan. Mereka dalam perlihatan apa? Bait suci mereka diruntuhkan. Mereka menggunakan, orang Yahudi menggunakan perjanjian dengan Musa. Apakah itu menjadi satu jaminan atau kepastian?
tetapi kita bersyukur kita mempunyai Yesus Kristus yang dia di surga yang terus berdoa untuk kita. Dia mendekat pada kursi tata kasih karunia. Dia tahu akan kelemahan kita dan dia mempersembahkan kabar persembahan yang sempurna. Kita mempunyai keyakinan keselamatan ada di dalam kita. Ini adalah hubungan kamu dengan Yesus, bukan karena kamu percaya. Sekali percaya selamanya diselamatkan, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya, adakah kamu hubungan dengan Allah yang sejati? Apakah dia di dalam segala sesuatu dia menjadi Allah, atau kita kadang-kadang ada tempatnya kita menggunakan tidak Tuhan? Gunakanlah imanmu, berjalanlah dalam perjanjian dengan berhubungan dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan. Yesus Kristus, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah Tuhan kami. Segala keselamatan hanya dari Engkau, Yesus Kristus.
Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang sempurna. Engkau telah datang di bumi untuk menanggung segala dosa kami. Engkau sebagai imam besar, Engkau sebagai pengantara. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Marilah saudara semua dalam pujian kita mempersembahkan korban syukuran kita, sebab Allah yang tanpa dosa telah menyelamatkan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau telah bekerja dalam hidup kami. Dengan kasih-Mu yang berkelimpahan, kami memuji Engkau dengan penerimaan kami. Engkau yang di surga, Engkau menerima, Engkau memahami akan kesusahan kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami memuji Engkau karena Engkaulah imam besar yang di surga. Engkau telah menanggung segala kesalahan kami, dan bahkan setiap hari Engkau di sorga berdoa untuk kami. Ya Tuhan, kami memuji Engkau walaupun kami tidak dewasa, walaupun kami berdosa, tetapi Engkau sebagai Allah, Engkau di bumi telah menyelamatkan kami dan bahkan membuat perjanjian. Engkau menyerahkan nyawa-Mu dengan darah-Mu, mengembalikan, memperbaharui hubungan kami dengan Allah. Engkaulah itu Yesus. Tuhan, kami memuji Engkau di setiap pagi. Kami mengingat Engkau. Kami memuji akan pekerjaan-Mu dan keselamatan-Mu yang abadi, dan juga bagi hidup kami, pengorbanan-Mu bagi kami semua. Walaupun dalam hidup kami masih banyak kekurangan dan banyak yang masih yang kurang, tetapi Tuhan, Engkau tanpa syarat mengorbankan nyawa-Mu untuk kami. Kami memuji Engkau, Yesus, kami memuji Engkau. Kami mengingatkan akan perjanjian-Mu, akan keselamatan-Mu, akan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau imam besar yang di surga. Engkau menjadi pengantara yang lebih mulia, dan juga Engkau menjadi pengantara antara kami dengan Allah, yang menjadi Engkau yang berdoa untuk kami. Tuhan, Engkau tahu kami banyak celah, kami banyak kelemahan. Tetapi Tuhan, pada waktu Engkau mati untuk kami, Engkau tahu kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri untuk datang di hadapan Allah. Engkau telah membuat jalan bagi kami, sehingga kami lewat pengakuan dosa kami, lewat kekudusan kami, Tuhan, Engkau rela untuk menyucikan dosa kami. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa segala kelemahan kami, segala dosa kami di hadapan Allah. Kadang di antara kami juga bisa curiga akan Tuhan. Apakah Allah, Engkau mengasihi aku? Apakah Engkau mati untuk orang lain, bukan diriku? Atau di antara kita, adakah kita menggunakan cara kebiasaan dalam agama? Kita hanya bekerja, tetapi kita tidak ada hubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Atau adakah kita merasa takut, orang mengundang kita untuk melayani, kita takut, kita merasa tidak mampu. Ada bermacam-macam kelemahan kita datang di hadapan Allah agar kita mengaku akan dosa kita. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami penuh dengan dosa, kesalahan. Kami serakah hawa nafsu. Tetapi Tuhan, Engkau anak Allah yang tunggal. Engkau telah mati bagi kami.
tetapi kami tidak bisa menerima akan kasih-Mu. Kami hanya mengutamakan diri kami sendiri. Kami tidak bisa mengampuni orang lain. Tuhan, kami tidak merasakan Engkau mati untuk kami. Engkau telah mati untuk menanggung segala dosa, tetapi Tuhan, kami tidak melihat. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, kami hanya mau kebaikan-Mu, hanya mau akan kasih-Mu, tetapi kami mengabaikan. Kami tidak bersungguh-sungguh. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni pembelokan dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi ke kami. Hati kami selalu berbengkok dan kami selalu curiga akan Engkau, ragu-ragu akan Engkau, tidak mengenal akan Engkau. Bahkan kami menyuruh Engkau menurut kemauan kami. Karena kami sehingga membuat banyak cara-cara dalam ibadah dan membuat belenggu-belenggu dalam hidup kami. Kami juga membuat peraturan bagi orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami akan kelakuan kami yang telah menyeleweng. Ampunilah karena kami sombong dan pada saat kami melakukan hubungan kami semakin jauh dari Engkau. Kami lupa anugerah-Mu, kami lupa akan keinginan-Mu, bahkan tekanan ini kami serahkan pada orang lain sehingga menyakitkan orang lain. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah aku, ampunilah di dalam hati kami, kan di dalam kami punya ketakutan, kami merasa benar sendiri. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, tolonglah kami. Engkau yang sempurna, Engkau yang mulia, Engkau Allah yang telah menanggung segala kehidupan kami. Tuhan, kami lemah, mohon Engkau mengampuni kami akan pemberontakan kami, kebodohan kami. Kami merasa benar sendiri, kami selalu dalam hukum-hukum, merasa benar sendiri. Tuhan, ampunilah kami satu persatu akan dosa kami. Ampunilah peraturan-peraturan yang kami telah buat dan yang menyakitkan orang lain. Tuhan, tolonglah kami untuk kembali kepadamu, kembali pada kasih-Mu, tidak lagi dengan menggunakan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum belenggu-belenggu. Ampunilah kami Tuhan, kami terlalu berat dosa kami, terlalu banyak akan kesalahan kami, bukan hanya menyakitkan orang lain tetapi menyakitkan diri sendiri, bahkan kami menyakitkan hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, hari ini kami mau datang di hadapan Engkau, teranglah kami, selamatkanlah kami.
Kisah salib-Mu memberikan aku hidup. Tuhan Yesus, aku hanya mau sujud di hadapan-Mu. Salib keselamatan dari-Mu itulah perjanjian Engkau pada kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau menjadi imam besar kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau berkorban untuk kami, mengampuni dosa kami. Di sini aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami. Kami dulu hanya mengikuti dalam peraturan keagamaan kami, Tuhan, dan banyak permintaan pada orang lain. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami. Tuhan, Engkau berkata, maka inilah perjanjian yang Kau adakan. Engkau menaruh hukum-Mu dalam akal kami dan menaruh dalam hati kami. Tuhan, Engkau menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu. Tuhan, kita ambil Alkitab, kita menggunakan langkah profetik. Kamu letakkan Alkitab-Mu di hatimu, sebab Tuhan akan menaruh firman-Nya, hukum-Nya di dalam hati kita. Dan kata kepada Tuhan, Tuhan, taruhlah hukum-Mu di dalam hati kami. Tuhan, kami mau semakin haus, semakin merindukan akan hukum-hukum-Mu. Mari kita berdoa, kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Gitu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau menjadi pengantara yang lebih mulia, dan juga Engkau mengadakan perjanjian yang baru dengan kami. Tuhan, Engkau memberikan hukum-Mu, Engkau letakkan di dalam akal budi kami, dan Engkau tulis di dalam hati kami. Firman-Mu Engkau taruh di dalam hati kami. Bertolonglah kami agar kami semakin rindu akan Engkau, mengasihi Engkau, agar terhadap Engkau ada kasih dan percaya, dan dalam kami punya penerimaan yang baik dari Engkau. Tuhan, tolonglah kami, apa yang kami lakukan, karena kasih-Mu dan rindu kami kepada Engkau. Tuhan, tuntunlah kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara semua, kita berseru, kita mohon, kita tidak banyak kelemahan, tetapi ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, bahkan di dalam loh hati kita. Kita ingat akan firman Allah. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita agar kita dipenuhi dengan firman Tuhan.
saudara-saudari, mari kita terima berkat. Roh Kudus, Engkau taruhlah kitab Ibrani ini di dalam hati kami, hidup kami, dan pengurapan kitab Ibrani ini curahkan di dalam hati kami, agar hati kami bisa lemah lembut, menerima akan pengajaran dari Engkau, menerima Roh Kudus. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Engkau terus hangatkanlah hati kami, hangatkanlah jiwa kami, agar kami bisa menerima firman-Mu, yang firman-Nya Engkau tulis di dalam hati kami. Tuhan, berilah kami hati yang lemah lembut, agar kami menerima kebaikan-Mu. Engkau demikian mengampuni segala kesalahan kami, agar kami sungguh-sungguh menghargai pengampunan ini. Tuhan, beri kami hati pertobatan, agar kami menghargai hubungan di dalam kekudusan Engkau, melihat akan ketidaklayakan sendiri, dan kami berterima atas kasih-Mu. Engkau demikian mengasihi kami. Roh Kudus, mohon Engkau kami keberanian, agar kami bisa menghampiri, datang di depan tata kasih karunia, karena di situ ada Yesus, di situ ada imam besar kami yang telah berdoa untuk kami. Mohon Roh Kudus, Engkau terus lembutkanlah hati kami, agar kami lebih banyak lagi menampung akan Engkau. Kami perlu Engkau. Mohon pandanglah kami, karena kami perlu akan sukacita yang dari Engkau, damai sejahtera yang dari Engkau, segala berkat rohani, segala berkat surgawi. Tuhan, berilah kami hati punya kerinduan untuk menerima. Kami adalah umat-Mu, Engkau adalah Allah perjanjian kami. Segala kebaikan bukanlah dari kami semua. Kami memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.